Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang persamaan diferensial tingkat 2 yang terselesaikan dengan cara tingkat 1. Kita misalkan persamaan yang pertama yaitu f ada d kuadrat y per dx kuadrat, dy per dx, y, dan x sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai persamaan diferensial tingkat 2. Nah, di sini ada dua kasus. Yang pertama, jika persamaan diferensial ini tidak memuat peubah tidak bebas y. Berarti di sini tidak memuat peubah tak bebas y, maka PD tingkat 2-nya adalah f d kuadrat y per dx kuadrat, dy per dx, x sama dengan 0. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Nah, persamaan ini kita reduksi dengan mensubstitusikan dy per dx itu sebagai p, sehingga jika ini kita turunkan terhadap x akan menjadi dp per dx, dy per dx-nya akan menjadi d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, persamaan yang kedua tadi akan menjadi f dp per dx, p, x sama dengan 0, di mana dp per dx itu adalah d kuadrat y per dx kuadrat, p itu sendiri adalah dy per dx, dan x-nya tetap. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial linear tingkat 1 dengan peubah tak bebas p dan peubah bebas x. Kita misalkan solusi umum dari persamaan 3 itu adalah p, yaitu psi x, c1. Atau karena tadi kita misalkan bahwa p itu adalah dy per dx, maka ini dia. Karena dy per dx sama dengan p, sementara p itu sendiri sama dengan psi x, c1, maka bisa kita tulis dy per dx sama dengan psi x, c1. Jika dx-nya kita pindah ruas, itu menjadi ini, dy sama dengan psi x, c1 dx. Jika kedua ruas kita integralkan, itu menjadi seperti ini. Nah, integral dari dy adalah y, integral dari psi x, c1 dx, karena kita tidak tahu fungsinya apa, maka dia tetap seperti ini, ditambah dengan konstanta c2. Dan ini merupakan solusi umum dari persamaan yang kedua. Nah, kasus yang kedua, jika PD1 tadi tidak memuat peubah bebas x, maka PD tingkat 2-nya adalah f d kuadrat y per dx kuadrat, dy per dx, y sama dengan 0. Kita misalkan ini sebagai persamaan yang keempat. Persamaan keempat ini kita reduksi lagi dengan mensubstitusikan dy per dx-nya sebagai p, kemudian d kuadrat y per dx itu berarti sama dengan dp per dx. Nah, di sini bisa kita jabarkan jika dy per dx ini sama dengan p, jika dy per dx-nya kita turunkan lagi terhadap x ya, ini berarti d kuadrat y per dx kuadrat, berarti p ini akan menjadi dp per dx. Nah, dp per dx ini bisa kita jabarkan menjadi dp per dy dikali dy per dx. Karena ini habis, berarti nilainya akan sama saja dengan ruas sebelah kiri. Nah, maka kita peroleh yang ini. D kuadrat y per dx kuadrat sama dengan dp per dy kali dy per dx. Atau karena ini tadi kita misalkan sebagai p, maka ruas ini bisa kita tulis menjadi p kali dp per dy. Sehingga persamaan 4 tadi menjadi f p dp per dy, p, y sama dengan 0, di mana p dp per dy itu adalah d kuadrat y per dx kuadrat, p itu adalah dy per dx, y-nya tetap. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan yang kelima. Ini merupakan persamaan diferensial linear tingkat 1 dengan peubah tidak bebas p dan peubah bebasnya y. Nah, di sini kita misalkan solusi persamaan 5 itu adalah p, yaitu psi y, c1, atau karena dy per dx tadi kita misalkan sebagai p, sementara p itu sendiri adalah psi y, c1, maka ini bisa kita samakan, dy per dx sama dengan psi y, c1. Jika dx-nya kita pindah ruas, menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita tukar lagi, dx-nya pindah ke sebelah kiri. Nah, ini menjadi dy per psi
Y, C1, atau di sini ada dy, kita punya psi Y, C1 dx, psi Y, C1-nya pindah ke ruas kiri menjadi per psi Y, C1. Nah, sebelah kanannya tersisa dx. Ini dia yang bisa kita tulis seperti ini. Nah, di mana psi Y, C1 itu tidak boleh sama dengan 0. Jika kedua ruas ini kita integralkan, ini dia, sehingga integral dx itu adalah x, integral dy per psi Y, C1 itu tetap, ditambah C2. Dan ini merupakan solusi umum dari persamaan yang keempat. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh soal, tentukanlah solusi umum dari persamaan d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 2dy per dx sama dengan e pangkat 2x. Nah, di sini kita misalkan persamaan tadi adalah persamaan yang pertama. Karena persamaan 1 itu tidak memuat y, berarti ini kita gunakan kasus yang pertama tadi, yaitu kita misalkan P itu sebagai dy per dx dan dp per dx sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Sehingga persamaan 1 ini menjadi dp per dx, ya, d kuadrat y per dx kuadratnya ganti menjadi dp per dx, dikurang dy per dx-nya ganti dengan p, ini menjadi min 2p, sama dengan e pangkat 2x-nya tetap. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Dan ini merupakan persamaan diferensial linear tingkat 1 dalam variabel p dan dp. Nah, penyelesaiannya sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Menurut sebentar, kita review sedikit tentang materi minggu lalu, yaitu persamaan diferensial linear tingkat 1. Persamaan diferensial linear tingkat 1 itu minggu lalu kita tahu bentuk umumnya itu dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Nah, di sini y-nya kita ganti dengan p. Ini dia. Ini 2p itu menjadi y. Nah, dari bentuk ini berarti dari persamaan 2 itu bisa kita tentukan bahwa px itu adalah koefisien di depan p, berarti min 2, dan qx itu adalah e pangkat 2x. Nah, menurut ketentuan dari PD linear tingkat 1, solusi umum dari persamaan ini, jika p y-nya sudah kita ubah ke dalam p, itu adalah P dikali E pangkat integral PX dx sama dengan integral E pangkat integral PX dx kali QX dx tambah C. Ini sudah kita pelajari minggu lalu, tapi ubah variabel Y-nya dengan P. Nah, dari sini faktor integralnya adalah E pangkat integral PX dx. Berarti tinggal substitusi, px kita tadi adalah min 2, berarti E pangkat integral min 2 dx. Integral min 2 dx itu adalah min 2x, berarti faktor integralnya adalah E pangkat min 2x. Sehingga solusi umum dari persamaan 2 tadi adalah tinggal, ini dia, tinggal substitusi ganti faktor integralnya dengan E pangkat min 2x, ini dia. Nah, kemudian ini juga diganti jadi ini. QX-nya kita tahu itu adalah E pangkat 2X, nih, tambah C1. Nah, ini tetap integral E pangkat min 2X kali E pangkat 2X, E pangkat min 2X kali E pangkat 2X, gunakan sifat eksponensial, berarti ini pangkatnya bisa ditambahkan, min 2X tambah 2X itu habis, berarti E pangkat 0, E pangkat 0 adalah 1, berarti ini hasilnya 1 kali dx tetap dx. Nah, ini diintegralkan, integral dari dx adalah x, sehingga kita peroleh P E pangkat min 2x sama dengan x tambah C1. Jika kedua ruas dikalikan dengan E pangkat 2x, ini berarti habis nanti, sehingga tersisa P, x kali E pangkat 2x, ini dia, tambah C1 kali E pangkat 2x. Nah, ini adalah solusi umum untuk persamaan yang kedua. Karena tadi kita misalkan P itu sebagai dy per dx, maka solusi umum dari persamaan 1 adalah
kita substitusi lagi, ganti P-nya menjadi dy per dx, ini tetap. Nah, kemudian dx-nya pindah ruas, ini dia. Kemudian integralkan kedua ruas, integral dari dy adalah y, integral ini kita pisah dulu ya, ini menjadi integral x e pangkat 2x dx tambah c1 integral e pangkat 2x. Kemudian untuk yang ini kita gunakan integral parsial. Ini kita jabarkan dulu, integral e pangkat x kali e pangkat 2x dx. Ini kita misalkan sebagai u, kemudian ini sebagai dv. Rumus dari integral parsial itu adalah integral u dv sama dengan uv kurang integral v du. Nah, jika kita misalkan u-nya sebagai x, u itu x, berarti turunannya adalah 1 dx. Kemudian jika dv itu adalah e pangkat 2x dx, maka v-nya integral dari e pangkat 2x itu adalah setengah dari e pangkat 2x. Nah, berarti bisa kita selesaikan. Ini tinggal substitusi, u-nya adalah x, v-nya adalah setengah e pangkat 2x dikurang v integral, v-nya adalah setengah e pangkat 2x kali du, du sama dengan dx. Berarti ini sama dengan setengah x e pangkat 2x kurang setengah integral e pangkat 2x dx. Kemudian kita lanjutkan, ini tetap kali dikurang setengah integral e pangkat 2x itu tadi setengah e pangkat 2x. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang tadi. Ini dia ya. Ini kita dapat setengah integral x d e pangkat 2x. Oh, ini berarti tidak dijabarkan. Kita langsung aja dari sini ke sini karena penjabarannya sudah kita dapatkan dari sini. Berarti y itu integral dari x e pangkat 2x dx. Tadi kita udah dapat ini. Berarti setengah x e pangkat 2x dikurang integral dari e pangkat 2x dx. Yang ini tadi ditambah integral dari C1 kali integral e pangkat 2x dx itu adalah setengah C1 e pangkat 2x. Nah, kemudian ini setengah x e pangkat 2x kurang setengah e pangkat 2x. Yang ini ya, ini berarti setengahnya kita keluarkan. Ini menjadi nih. Nah, ini dia. Ini tetap. Kemudian e pangkat 2x-nya kita keluarkan. Ini dia, sehingga di dalam tersisa x. Di sini ini juga dikeluarkan ya. Berarti setengahnya juga keluar. Nah, dari sini kalau kita gabungkan dia semua ini menjadi setengah x e pangkat 2x dikurang setengah e pangkat 2x ditambah C1 e pangkat 2x tambah C2. Nah, jika e pangkat 2x-nya kita keluarkan, itu menjadi ini. Di sini tersisa x, yang ini tersisa C1, kemudian yang ini tersisa setengah ditambah C2. Dan jika kita kalikan dengan 4 ya, jika kita samakan penyebutnya, semuanya jadikan per 4, berarti x-nya setengah kali x, berarti ini menjadi 2 per 4. 2 per 4 itu setengah. Kemudian C1-nya menjadi 2C1 per 4. Ya, setengah C1 dikurang setengah kali seperempat, itu adalah seperempat. Nah, ini adalah solusi umum dari persamaan yang pertama tadi. Ini hanya bentuk penyederhanaan aja ya.
Sampai di sini atau sampai di sini itu sudah betul. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial yang pertama ini. Nah, karena persamaan satu ini tidak memuat X, maka kita misalkan dy per dx-nya sebagai P, d kuadrat y per dx kuadratnya sebagai P kali dp per dy. Ini kita gunakan kasus yang kedua. Nah, sehingga persamaan satu tadi bisa kita ubah menjadi y kali P dp per dy tambah 2p kuadrat sama dengan 0 dengan mensubstitusikan yang ini tadi. Nah, ini jika kita samakan penyebutnya, berarti yang ini kita kalikan dengan dy, maka bisa kita tulis seperti ini. Jika kedua ruas kita bagi dengan p, nah ini akan menjadi y dp tambah 2p dy sama dengan 0. Ini kita kalikan dengan dy per p, sehingga di sini p-nya habis 2p, p-nya habis 1, kemudian dy yang di bawah juga habis, sehingga tersisa y dp tambah 2p dy sama dengan 0. 0 kali berapapun tetap 0. Nah, persamaan kedua ini merupakan persamaan diferensial dengan peubah yang dapat dipisahkan. Nah, jika kedua ruas kita bagi dengan py, maka akan menjadi dp per p tambah 2 dy per y sama dengan 0. Jika kedua ruas kita integralkan, akan menjadi ini. Integral dari dp per p adalah ln p. Integral dari dy per y adalah ln y. Karena ada 2 kali ln y, berarti ini bisa kita tulis menjadi ln y kuadrat. Ini dia. Integral 0 bisa kita tulis sebagai ln c1. Ln p tambah ln y kuadrat bisa kita gabung menjadi ln py kuadrat. Sehingga kiri kanan sudah ada ln, berarti kita cukup ambil py kuadrat sama dengan c1. Karena tadi kita misalkan p itu sebagai dy per dx, maka p itu ganti dengan dy per dx. Ini y kuadratnya tetap sama dengan c1. dx-nya kita pindah ruas menjadi y kuadrat dy sama dengan c1 dx. Integralkan kedua ruas. Integral dari y kuadrat adalah sepertiga y pangkat 3. Integral c1 dx adalah c1x tambah c2. Kedua ruas kita kalikan dengan 3 menjadi y pangkat 3 sama dengan 3c1x tambah 3c2. Dan ini merupakan solusi umum untuk persamaan yang pertama tadi. Nah, sekarang silakan dicobakan latihannya.